Rakaat pertama berjalan dengan normal, dan aku berusaha untuk khusyuk. Pada saat rakaat kedua, ketika aku bangun dari sujud dan mulai membaca Al-Fatihah, tiba-tiba aku merasakan karpet di belakangku serasa tertekan. Perasaan itu cukup jelas, rasanya seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Pada saat itu juga, perasaan merinding menjalar ke seluruh tubuhku. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Sudah seharusnya aku kembali untuk menemani puasa kalian dengan membacakan cerita-cerita yang aku tulis sendiri. Malam ini sudah waktunya cerita malam horor yang waktunya untuk tampil. Cerita malam horor kali ini berjudul Saf Terakhir. Cerita yang menceritakan tentang kejadian menyeramkan selama di bulan Ramadan yang ada di sebuah masjid yang berada di ujung perkampungan. Penasaran sama ceritanya? Tonton terus sampai habis. Masjid Al-Ikhlas berdiri di ujung kampung seperti saksi tua yang tidak pernah benar-benar tidur. Dinding masjid yang bernuansa bebatuan abu-abu kini sudah terlihat kusam. Ada sebagian yang retak halus karena dimakan usia. Kubah yang berwarna hijau yang terletak tepat di atas masjid juga sudah mulai memudar. Catnya mulai terkelupas seperti kulit yang terlalu lama terpapar sinar matahari. Menaranya terlihat pendek dan jarang digunakan lagi karena pengeras suara sering mati mendadak tanpa alasan yang jelas. Di belakang masjid terbentang luas kebun kosong yang berujung kuburan kecil perkampungan. Nisan-nisan tua berdiri miring dan sebagian sudah tertutup dengan rumput liar. Warga sekitar sering mengatakan jika area itu sudah ada sebelum masjid dibangun. Aku tidak pernah percaya pada cerita kampung yang beredar. Namaku Fadil. Aku berusia 20 tahun dan aku bukan seorang pemuda yang terlalu religius, tapi bukan juga pemuda yang suka meninggalkan sholat. Suatu hari saat bulan Ramadan tiba, Pak Imam memintaku untuk membantu menjadi marbot selama bulan Ramadan. Kebetulan marbot biasanya sedang sakit. Jadi, tanpa banyak pertimbangan, aku menerima permintaan itu karena di sisi lain itu lumayan banget buat ngisi waktu kosongku dan bisa menambah sedikit pemasukan. Kebetulan juga aku belum mendapatkan pekerjaan tetap. Waktu berjalan cukup cepat hingga tiba waktunya. Seminggu pertama di bulan Ramadan, Masjid Al-Ikhlas terasa begitu hidup. Saat memasuki maghrib, masjid itu begitu ramai. Saf terisi penuh sampai teras masjid. Keramaian masjid berjalan hingga sholat tarawih tiba. Anak-anak yang ikut serta sholat di sana berlarian berebut saf paling depan. Di dalam masjid itu aroma karpet bercampur parfum murah dan minyak kayu putih yang seakan menghangatkan area masjid. Sebelum sholat tarawih, aku sibuk menyiapkan sajadah tambahan, menyalakan semua kipas, dan memastikan keran untuk wudhu menyala semua. Masjid itu terasa seperti jantung kampung. Tapi keramaian dan terasa hidupnya masjid mulai berubah setelah malam Ramadan ke-15. Jamaah yang datang ke masjid mulai berkurang. Perubahan itu sampai membuatku sudah tidak pernah menambah sajadah tambahan di teras masjid. Jamaah yang ada memenuhi saf yang masih kosong di dalam masjid. Aku sampai keheranan melihat perubahan ini, dan sampai pada suatu malam jamaah yang mengikuti sholat maghrib sampai tarawih hanya ada sampai 3 orang. Mendengar adanya itu, imam sholat tarawih sedikit bercerita kepadaku kalau orang-orang punya alasan kenapa mereka nggak datang ke masjid. Beberapa ada yang bilang kalau mereka capek dan rasa kantuknya nggak bisa ditahan. Ada juga yang mengatakan kalau mereka masih sibuk karena harus bekerja. Tapi ada satu obrolan yang lebih sering aku dengar selain penjelasan dari imam tersebut. Saat aku nongkrong di warung dekat masjid setelah sholat subuh, ada warga yang mengatakan jika masjid itu terasa berbeda. Warga itu mengatakan jika hawa dan perasaan di dalam masjid itu terasa lebih berat. Aku hanya terdiam sambil tersenyum tipis. Orang selalu mengaitkan perasaan, padahal itu cuma sugesti mereka. Bulan Ramadan memang selalu bikin orang lebih sensitif. Tapi kali ini aku nggak setuju sama mereka. Sampai pada malam Ramadan ke-17, langit malam itu gelap tanpa bintang.
Bulan juga terlihat pucat dan tergantung di balik awan tipis. Angin membawa bau tanah yang lembab dari arah kebun belakang masjid. Malam itu, setelah buka puasa dan sholat maghrib berjamaah, aku kembali menyapu serambi masjid dan sedikit mengepel bagian dalam masjid. Sisanya, mempersiapkan untuk sholat isya dan taraweh. Saat aku berdiri sendirian di dalam masjid yang masih kosong, keheningan lebih terasa dari biasanya. Bukan hanya sekedar sunyi, tapi seperti ruangan besar yang sedang menahan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, aku segera menyelesaikan pekerjaanku dan Pak Imam datang untuk mengumandangkan azan Isya. Aku yang juga sudah selesai semuanya segera masuk ke dalam masjid untuk sholat berjamaah. Pada saat itu, aku melihat hanya 8 orang yang datang. Bukan hal baru sih, malah itu sebuah peningkatan. Tidak banyak pikir, aku langsung berdiri di saf paling terakhir, tepat di depan pilar tua yang bercat putih kusam. Di depanku, 2 saf sudah terisi, tapi jaraknya cukup renggang. Tapi entah kenapa tidak ada yang mau mundur dan berdiri di belakangku. Aku mencoba mengabaikan dan sholat pun dimulai. Rakaat pertama berjalan normal dan aku berusaha untuk khusyuk. Pada saat rakaat kedua, ketika aku bangun dari sujud dan mulai membaca Al-Fatihah, tiba-tiba aku merasakan karpet di belakangku terasa tertekan. Perasaan itu cukup jelas, pasalnya seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Pada saat itu juga, perasaan merinding menjalar ke seluruh tubuhku. Aku tidak mendengar langkah seseorang yang masuk, tidak mendengar suara pintu masjid yang terbuka, tapi tekanan dari karpet itu terasa nyata. Aku mencoba mengabaikan karena pikiran manusia bisa menciptakan sensasi yang gak ada. Pada saat aku ruku, tekanan itu masih tetap ada dan terasa seperti diinjak. Dan ketika aku sujud, aku mendengar suara kain yang bergesek, seperti sedang mengusap sajadah. Setelah salam, aku menoleh ke belakang dengan cepat untuk memeriksa. Namun, tidak ada siapa-siapa di belakangku. Saf terakhir hanyalah aku seorang. Aku mencoba menarik nafas panjang dan menenangkan diriku. Aku juga berpikir positif, mungkin saja posisi karpet itu bergelombang, jadi menimbulkan sesuatu yang aneh. Tapi saat aku hendak berdiri, aku melihat sesuatu di karpet itu. Ada bekas lekukan seperti tumpuan orang yang habis sujud. Untuk menepis semua itu butuh proses yang cukup lama. Aku mencoba biasa aja dan setelah sholat tarawih, jamaah memilih untuk langsung pulang. Mereka tidak memilih untuk berdoa yang lama dan tidak ada tadarus di malam itu. Pada saat itu di dalam masjid hanya tersisa aku dan Pak Imam. Aku yang sibuk membersihkan karpet, sedangkan Pak Imam sudah bergegas untuk pergi meninggalkan masjid. Namun, saat beranjak keluar, Pak Imam terlihat ingin berkata sesuatu, tapi beliau hanya menepuk bahuku sebelum ia pergi. "Dil, kamu kalau dengar apapun di sini, jangan pernah ditanggepi ya," ucap beliau dengan nada suara yang rendah. Mendengar ucapan serta peringatan, aku mencoba meremehkan, tapi pada saat aku menatapnya, sepertinya ucapan beliau tidak sedang bercanda. Pak Imam tidak lagi berkata dan beliau langsung meninggalkan masjid. Sekitar pukul 11 malam, keadaan masjid sudah benar-benar kosong. Aku mematikan lampu satu persatu dan hanya menyisakan lampu mihrab yang tersisa. Setelah itu, aku berjalan ke tempat wudhu untuk memastikan semua keran air tertutup dengan benar. Dirasa sudah beres semuanya, aku kembali ke dalam masjid. Saat aku kembali ke ruang utama, aku mendengar ada suara kaki yang melangkah di atas karpet. Suaranya terdengar pelan, namun pasti. Lama-kelamaan, suara langkah kaki itu seakan mengikutiku. Saat aku mencoba berhenti, suara langkah kaki itu juga berhenti. Merasakan ada yang aneh, aku mencoba menelan ludah dan melontarkan kata, "Siapa di sana?" Aku tidak berani menoleh dan aku hanya diam di tempat. Setelah beberapa saat, aku kembali berjalan untuk keluar masjid dan suara hentakan kaki itu juga kembali terdengar. Dingin yang menjalar dari tengkuk sampai ke punggung. Dengan cepat, aku berbalik arah untuk memeriksa. Tapi saat akhirnya aku berani menoleh, di belakangku kosong, tidak ada siapa-siapa.
dan aku menemukan satu kejanggalan di sana. Tepat di saf terakhir, aku melihat ada satu sajadah hijau yang terbentang sendiri. Padahal sajadah itu tadinya sudah aku lipat dan kugulung. Aku mendekat ke arah saf terakhir itu dengan lutut yang lemas. Udara di sekitarnya kini terasa lebih berat. Saking beratnya, nafasku terdengar terlalu keras di telingaku sendiri. Hampir saja tanganku menyentuh sajadah hijau itu, aku mendengar suara nafas seseorang yang berasal tepat di belakangku. Suara nafas itu terdengar pelan dan teratur, seperti seseorang yang sedang berdiri sholat dengan khusyuk. Keberanianku akhirnya meningkat karena sebuah rasa penasaran yang tinggi. Tepat pada saat itu, aku menoleh dan aku melihat ada sosok tinggi, kurus, gelap pekat seperti bayangan tanpa cahaya. Tidak ada wajah, tidak ada sesuatu yang mendetail. Hanya siluet manusia yang terlalu gelap untuk menjadi bayangan biasa. Sosok itu berdiri di saf paling akhir. Tangannya terlipat di dada dan perlahan maju melewatiku, lalu berdiri di atas sajadah hijau. Tepat pada saat di atas sajadah hijau itu, sosok itu mengangkat tangannya, lalu aku mendengar sosok itu mengatakan, "Allahu Akbar." Suara itu terdengar parau, dalam, dan seperti keluar dari rongga yang kosong. Apa yang dikatakan dirasakan warga, kini benar adanya. Ini yang membuat suasana di dalam masjid terasa lebih berat. Aku tersungkur saat melihat apa yang terjadi di hadapanku. Lidahku terasa keluh saat aku mencoba membaca doa dan terdengar seperti patah-patah. Kejadian itu terjadi begitu cepat, dan saat doa yang berhasil aku lontarkan secara berulang, sosok hitam itu langsung menghilang. Apa yang aku dengar dan lihat tadi lenyap seketika. Tapi sajadah hijau itu masih terbentang dan masih menyisakan bekas lekukan sujud di atas sajadah itu. Keesokan harinya, aku menceritakan semuanya kepada Pak Imam tentang apa yang aku rasakan dan aku lihat kemarin malam. Beliau cukup terkejut dengan mendengar ceritaku. Beliau juga mengatakan jika ada sesuatu yang belum selesai. Aku sedikit bertanya, apa yang belum selesai itu? Dan beliau perlahan menceritakan sesuatu padaku. Jadi, dulu ada marbot masjid yang bernama Arif. Ia begitu rajin saat di awal Ramadan. Ia membersihkan masjid dengan begitu antusias. Sampai di tengah bulan Ramadan, ia sudah mulai jarang datang. Lampu masjid sering dikira mati karena ia lupa menyalakan. Jamaah yang datang sering merasa kalau masjid memang kosong, tidak ada aktivitas ibadah. Tak selang berapa lama, Arif ditemukan meninggal di dalam masjid. Diduga ia mengalami serangan jantung karena usia Arif sendiri sudah mendekati parubaya. Tapi sebelum Arif ditemukan meninggal, ia pernah bercerita kepada Pak Imam jika ia mendengar orang sedang sholat tepat di belakangnya. Padahal ia sedang sendirian di sana. Dan Pak Imam melanjutkan perkataannya, jika saf terakhir itu sejak dulu memang jarang diisi. Mendengar cerita lengkap dari Pak Imam, darahku seakan mengalir lebih lambat dan bulu kuduku seketika meremang. Malam-malam berikutnya gangguan dari sosok itu semakin meningkat. Lampu di dalam masjid sering berkedip saat aku berdiri sendirian. Pernah juga di suatu hari pengeras suara untuk mengumandangkan azan tiba-tiba menyala sendiri menjelang tengah malam dan mengeluarkan dengungan panjang tanpa adanya suara dari manusia. Di suatu malam, setelah aku tertidur sebentar di teras masjid sebelum menjelang sahur, aku memang tidak pulang karena warga mengajakku untuk sahur bersama. Jadi sambil menunggu, aku dan beberapa warga tiduran di teras masjid. Namun, di tengah aku tidur, aku mendadak terbangun karena mendengar suara iqomah yang begitu jelas. Saat terbangun, waktu masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku mencoba memeriksa ke dalam masjid, ternyata di sana nggak ada siapa-siapa. Tapi saat aku kembali melihat di saf bagian terakhir, karpetnya berlekuk lagi seperti ada seseorang yang berdiri di sana. Gangguan itu tidak selalu ekstrim. Kadang aku hanya mendengar suara nafas yang berat. Kadang aku mendengar suara seperti kain yang bergesek dan aku juga melihat adanya bayangan yang berdiri di ujung ekor mataku.
Gangguan yang paling mengerikan bukan berasal dari penampakan, tapi berasal dari rasa bersalah saat aku malas melakukan sholat sunnah. Gangguan itu seolah menungguku juga untuk melakukan hal yang lalai. Di suatu malam, saat setelah azan Isya, aku tidak melaksanakan sholat sunnah dan memilih untuk duduk lemas di teras sambil bermain ponsel. Namun, di tengah itu, lampu masjid mendadak padam. Jamaah yang aku rasa sudah berdatangan mendadak hilang dan suasana di sekitar masjid terasa begitu sunyi. Aku mencoba memeriksa dan masuk ke dalam masjid itu untuk menyalakan lampu. Tapi, tepat pada saat itu, aku kembali dikejutkan dengan siluet bayangan hitam yang berdiri di saf terakhir. Aku mematung sejenak dan kali ini sosok itu menoleh ke arahku. Walaupun tidak ada wajah yang terlihat, aku melihat ada sepasang mata yang menatapku dengan tatapan yang tajam. Sontak, aku perlahan mundur dengan dibarengi tekanan dadaku yang terasa begitu berat, dan pada saat itu juga, aku langsung berlari keluar dari masjid. Tak terasa, Ramadan hampir selesai. Jamaah yang datang ke masjid juga semakin sedikit. Beberapa warga yang dekat denganku mengatakan jika mereka tidak nyaman untuk sholat di Masjid Al-Ikhlas itu. Omongan warga dan kejadian yang aku alami benar-benar nyata. Di sisi lain, aku ingin keluar dari masjid itu, tapi entah kenapa ada dorongan agar aku untuk tetap tinggal di sana. Seolah jika aku pergi, sesuatu akan terjadi. Tepat pada malam Ramadan ke-27, angin terasa begitu kencang dan listrik sempat padam beberapa saat. Di dalam masjid terlihat hanya ada 5 jamaah, termasuk aku yang sedang menjalankan sholat Isya. Masih seperti biasanya, aku berdiri di saf paling terakhir. Saat takbir pertama dikumandangkan, aku langsung merasakan sebuah tekanan yang entah dari mana datangnya. Tekanan itu terasa di seluruh tubuhku, seperti ada yang berdiri tepat di sampingku. Tepat pada saat itu juga, aku merasakan saf terakhir terasa penuh dengan sesuatu. Dibarengi juga suara nafas yang terdengar dari sisi kiriku. Aku mencoba menepis semua kejanggalan ini, malah ketika aku ruku, aku mendengar lebih dari satu suara kain yang bergesekan. Keringat yang awalnya hanya membasahi jidatku, kini turun perlahan melewati pelipisku. Saking takutnya, sholatku pada saat itu bercampur dengan rasa takut yang begitu hebat. Di titik ini juga, keimananku sedang dipertaruhkan. Tidak berhenti sampai situ. Ketika aku sujud pun, aku merasakan hawa dingin yang menyentuh keningku dari samping. Ingin rasanya aku membatalkan sholat dan beranjak dari tempat itu. Namun, kakiku mendadak kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Hal aneh itu terus saja terjadi. Mungkin ini adalah puncaknya. Aku mendengar suara takbir yang bukan berasal dari suara imam. Suara takbir itu terdengar berat, parau, dan bergema rendah. Selama itu, aku tidak berani menoleh sampai pada saat aku salam. Aku mengangkat kepala secara perlahan dan betapa terkejutnya aku melihat pemandangan yang mengerikan. Saf yang ada di belakangku terisi penuh dengan beberapa bayangan gelap yang berdiri secara rapat. Semuanya dalam posisi sholat, tanpa wajah, tanpa suara, dan tepat di tengah, ada sosok yang pertama kali kulihat sedang berdiri paling depan. Ia menghadap ke arahku tanpa suara, menatapku secara diam-diam. Tatapan itu terjadi begitu cepat, karena ketika aku mengedipkan mata, semuanya langsung menghilang. Bukan sosok itu aja yang hilang, tapi Pak Imam dan jamaah lainnya juga menghilang. Aku mengedarkan pandangan untuk mencari mereka, tapi nyatanya memang hanya aku yang ada di sana dengan pintu masjid yang masih tertutup. Belum selesai aku mencerna semuanya, tiba-tiba terdengar suara iqomah lagi. Terdengar pelan dan suara itu berasal dari saf terakhir. Di sana, sajadah hijau terbentang disusul dengan perintah untuk mendapatkan saf. Aku yang masih ada di sana berdiri kaku melihat kejadian yang aneh tapi nyata. Keesokan paginya, warga menemukan aku tergeletak di dalam masjid dalam keadaan pintu yang terbuka. Lampu menyala semuanya, karpet tertata dengan rapi, dan tidak ada tanda kerusakan sedikit pun. Tapi ada satu hal yang berbeda. Di saf terakhir,
terbentang satu sajadah hijau disertai dengan bekas sujud yang masih basah. Dan sejak kejadian itu, tidak ada yang pernah lagi mau berdiri di saf terakhir sendirian. Karena beberapa jamaah bersumpah, kadang saat ruku mereka merasakan ada seseorang yang berdiri tepat di belakang mereka. Berdiri secara rapat, seolah saf itu tidak pernah benar-benar kosong. Mungkin itu jin yang memang ada di dalam masjid itu atau setan yang sengaja mengganggu. Gak ada yang tahu. Menurut kalian gimana sama cerita kali ini? Coba komen di bawah. Oke, sekian dulu cerita malam horor kali ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita dan kisah baru. Sampai ketemu di cerita dan kisah berikutnya. Bye-bye.